Jelas ini pesan generasi yang sangat penting. Kita baca Maleakhi pasal yang keempat, itu ayat terakhir, kalimat terakhir dari perjanjian lama. Ketika Nabi Maleakhi dia berkata bahwa pada hari terakhir dia akan mengirim roh Elia yang akan membuat hati bapak berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada bapaknya. Karena kalau ini tidak terjadi, kata Maleakhi pasal yang keempat, dia akan pukul bumi dengan kutuk sehingga musnah. Nah, ini betapa seriusnya, pentingnya pulihnya hubungan bapak dengan anak. Gitu. Kita sadari bahwa kita hidup dalam generasi di mana banyak pemimpin yang terluka oleh bapak. Saya ingat, kalau boleh saya cerita, ya saya sendiri dari keluarga yang cerai. Ya, papa mama saya cerai ketika saya berusia 50 hari. Jadi sejak kecil saya sendiri tidak kenal papa saya seperti apa, siapa, karakternya, nggak pernah apa artinya dipeluk. Nggak ada orang yang bilang I love you sama saya. Nggak pernah rasakan itu. Nggak punya figur ayah betul-betul. Sampai ketika saya bertobat tahun 82, saya mulai diajar tentang bahwa Tuhan itu Bapa. Dan Roh Kudus mulai bicara sama saya, kamu harus ngampuni papamu. Yang persoalan waktu itu adalah saya tidak tahu di mana papa saya berada. Jadi saya mulai cari di mana ayah saya berada, dan setelah beberapa bulan saya cari dan bertanya, akhirnya ketemulah dengan ayah yang melahirkan saya ke dunia ini. Pertempuran terjadi ketika ketemu. Karena ketika saya jumpa ayah sedang berjudi di pinggir jalan di depan rumah penduduk di kota itu. Ya, marah. Tapi kemudian ada suara di dalam sini yang berkata, peluk dia, ampuni dia. Peluk dan ampuni. Tapi pikiran saya nggak terima dan berkata, dia pria yang menyebabkan kamu nggak bisa sekolah cuma tamat SD saja. Dia pria yang suka pukuli ibumu. Tapi dalam sini berkata, peluk, cium, dan bilang bahwa kamu mengasihi dia dan kamu mengampuni dia. Dan saya bersyukur hari itu, nggak pernah saya lupakan momen itu. Saya ambil keputusan mentaati hati saya. Saya dekati papa saya peluk dia. Dan saya bilang, papa, aku sayang papa. Aku mengampuni dan aku mengasihi papa. Untuk semua yang papa lakukan terhadap mama dan terhadap kami anak-anaknya, kami mengampuni. Dan saat itu, sesuatu seperti roboh, sebuah tembok itu roboh. Ya. Dan hari itu merupakan titik awal terobosan dalam kehidupan pribadi saya, kehidupan rohani saya, dan kehidupan doa saya. Jadi ketika memanggil Tuhan itu Bapa, itu bukan sebuah konsep dan teori, iya, tapi sebuah praktek kehidupan dan punya makna yang berbeda ketika memanggil Tuhan itu Bapa. Kau bisa berdoa, panggil Tuhan Bapa. Tapi kalau engkau belum pulih hubunganmu dengan Bapa jasmanimu atau Bapa rohanimu yang melukaimu, maka panggilan kata Bapa itu hanya menjadi sebuah konsep dan bukan sebagai sebuah pengalaman. Jadi hari ini ambil keputusan, ampuni bapakmu. Karena percayalah, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tetap benci ayahmu, kamu akan menjadi sama seperti ayahmu satu hari kelak. Cintai ayahmu dan kamu akan menjadi seperti orang yang kamu cintai.